Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo, jumpa lagi dengan saya sahabat trader. Dimanapun Anda berada, saya berharap trading Anda semakin berkembang. Intinya adalah proses belajar itu yang sangat penting, dan hal yang lebih penting bukan belajar dari ilmu teknikalnya ataupun fundamental. Yang paling penting Anda belajar dari mengalahkan diri sendiri, itu jauh lebih penting ya. Oke, nah teman-teman, saya mau informasikan bahwa untuk video yang tadi teman-teman nonton itu merupakan salah satu broker Indonesia terbaik, tentu memiliki izin lengkap resmi dari di bawah pengawasan Bapeti ya. Dan teman-teman, broker ini terkenal dengan zero complaint, artinya sangat bagus pelayanannya ya. Jadi teman-teman, kamu buka linknya ada di bawah deskripsi video saya ini. Nah, teman-teman bisa mau tanya langsung ke sana, oke ya, langsung akan dilayani. Dan broker ini juga yang memiliki free swap tanpa syarat. Tanpa syarat, dan artinya selama-lamanya ya, tidak ada waktu tertentu dan lain sebagainya. Oke, segera cari tahu broker ini teman-teman, dan domisilinya ada di Bandung ya. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan tentang market structure yang part 2, dan di mana kemarin tuh kita sudah jelasin ya tentang bagaimana caranya membuat market structure. Ketika Anda mengerti market structure ya, kata orang ada yang mengatakan bahwa 90% langkah Anda, trading Anda itu probabilitasnya sudah ada katanya ya, ada yang mengatakan 70%. Tetapi ya memang ya, kenapa seringkali kita masuk buy dia turun dan kita masuk sell dia naik, kadang-kadang kemungkinan besar kita memang melawan market structure, atau istilah ya zaman umumnya itu tren ya. Oke, sekarang dibuat lebih detail aja gitu ya. Nah, kali ini kita akan membuat lebih detail ya, oleh karena kalau kemarin itu kalau kita hanya lihat, misalnya saya gambar begini ya, begini kemarin kan bilang ya, lalu ketika ini high ini low ditembus, maka ini menjadi high, ini menjadi low ya, ini kan menjadi low misalnya ya, saya singkat aja L. Low itu lembah ya. Lalu ini yang kedua ini adalah high. High itu ya puncaknya. Ini. Lalu ini kan lembah yang lebih tinggi ya. Nah, umumnya orang sebut higher low. Lalu ini high, puncak yang di atas ditembus, ini kita menyebut higher high. Nah, kan minggu lalu kita secara umum ini ya, dan itu dia terus menembus higher low, higher high, maka kita menyebut ini adalah uptrend. Dan tentu sebaliknya adalah di sini turun. Misalnya ya, saya kasih merah saja. Maka di atas adalah mulai dari high dulu, lalu muncul lower high. Ini high, ini low. Kita tulis. Saya bedain warna ya biar enak. Sini ya, teman-teman. Lalu tentu ini adalah low.
Kemudian ini ketika harga ini menembus ini adalah ini menjadi lower high ya, lembah yang lebih rendah. Oke teman-teman, saya mulai membuka Telegram VIP group ya. Teman-teman yang mau gabung silakan bisa cek di komunitas video ini, ada brosurnya ya. Nanti teman-teman silakan dicek ke sana. Kemudian di sini low ditembus menjadi lower low. Nah, oke. Ini menjadi downtrend jadinya ya. Ini terjadi, ini downtrend kemarin kan secara apa? Secara prinsip umum seperti ini, dan sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi. Oke. Nah, teman-teman, oh ya, di dalam itu komunitas Telegram VIP group itu free ya, teman-teman. Hanya teman-teman lihat syaratnya untuk bergabung ya. Ada di komunitas itu ada brosurnya ya, teman-teman. Nanti kalau apa di situ ada WA-nya, bisa kontak, atau di deskripsi video ini juga ada WhatsApp-nya. Oke. Jadi setelah teman-teman bergabung di situ, itu adalah grup diskusi tentang berbagai metode secara seputar trading forex dan gold, dan apalagi teman-teman, dan setiap bulan kita akan ketemu lewat live, lewat online Zoom ya. Oke. Dan itu free, segera teman-teman daftarkan diri Anda. Oke. Kita lanjutin ya, berdasarkan metode ini kita sekarang akan kembangin. Nah, sekarang teman-teman kan seringkali kan terjadi, kalau kita lihat chart kan tidak sempurna ini ya, seenak ini kita melihat ya, atau inilah ya misalnya. Kadang-kadang kan kita suka, ini saya hapus dulu deh. Nah, kadang-kadang kita lihat kayak begini nih ya, banyak tekukan-tekukan ya, tidak segampang itu. Ya, lalu bagaimana misalnya saya coba ambil yang kita lihat, ada nggak pensil yang bisa buat gambar tekuk menekuk ini ya. Ini harusnya ada ya, cuman saya kurang ngerti kali ya ini ya. Ini tekuk menekuk, kita coba lihat ya. Ini kurva ini bisa nggak sih buat gambar-gambar? Oke. Wah, ini nggak gampang ya. Ini susah. Oke. Jadi saya langsung kepada chat saja dah ya. Oh, oke. Apa ini juga aja? Oke, coba lihat ya. Harusnya ada ya. Cycle gambar, coba bisa nggak ini brush ini? Saya gambar. Bisa. Oke. Sip. Nah, teman-teman, seringkali kan ini ya. Seringkali kan kita melihat tren itu dia suka begini, ya kan? Nah, kan nggak itu kan? Oke, ya, dia nggak kayak begini. Ya, jadi nggak seindah yang kita lihat ya. Jadi bagaimana? Oke, ya, kita akan jelasin kali ini. Kita akan membuat lebih komplit lagi. Nah, jadi teman-teman, pertama kita bisa melihat dari namanya pivot high dan pivot low. Seperti apa? Nah, pivot high itu kita akan menghitung dari misalnya ya, kita akan melihat ini bisa gambar tidak. Nah, pivot high, pivot low secara apa? Secara high atau low kita akan menghitung berdasarkan patokannya adalah candle tertinggi atau candle terendah. Misalnya ya, pertama ini kita anggap ini candle paling tinggi, dan kadang-kadang ada ekornya ya. Oke. Nah,
Kalau kita anggap candle paling tinggi, maka kita lihat ya, kalau dia paling tinggi, kita lihat penutupan dua candle setelahnya itu harus lebih rendah dari dia. Misalnya ya. Oke. Nah, maka ini adalah contoh ya. Maka di sini adalah high. Bisa ditulis nggak sih? Kok jadi muncul angka ya? Oh, dia angka ini rupanya ya. Angka muncul ini langsung. Oke, saya nggak usah pakai ini deh. Ya. Maka ini adalah jadi ini. Oke. Nah, yang penting tahu deh ya. Nah, ini adalah saya pakai ini aja. Ini high. Ya. Maka ya, kalau dia ada ekor dihitung sampai ekor. Nah, sebaliknya kalau dia paling rendah sama kita lihat ya, maka sebelah kanannya harus ada mana? Harus ada candle yang penutupannya lebih tinggi ya, 2 ya. 1, 2. Nah, sehingga misalnya ini high, ini low, ini yang paling rendah ya. Ini low. Oke. Ya. Oke, nah kita lihat ya nanti di sini sehingga itu akan valid menjadi lower high atau higher low dan sebagainya. Kita lihat sekarang, kita langsung ke chart deh biar lebih ini enak. Nah, kalau kita lihat chart ini kan enggak se yang tadi yang saya gambarkan ya. Tuh ya, berantakan. Nah, sekarang kita anggap mana paling tinggi. Oke. Kita katakan di sini paling puncak ya. Nah, kita lihat memenuhi syarat pivot high enggak? Kita lihat yang paling tinggi mana? Kalau termasuk ini saya besarin. Kita lihat ini. Oh, berarti ini yang paling tinggi kan ya? Oke, ini paling tinggi. Saya kasih tandain ini paling tinggi. Mana ya? Oke. Pakai panah ini deh. Nah, ini ya paling tinggi ya teman-teman ya. Oke, ini paling tinggi. Maka kita hitung ya, harus ada 2 candle menutup di bawah dia. Misalnya ini kan tidak lebih rendah. Ini lebih rendah 1, 2 ya, ini lebih ya, berarti ini valid ya. Oke. Ini valid. Jadi saya kasih. Oke, berarti ini valid high. Kemudian ini turun kita lihat. Nah, ini ada gelombang. Di sini kita lihat mana yang paling tinggi. Oke, ini tapi low-nya kita lihat low paling rendah, tidak ada penutupan di atas lebih tinggi. Ini berarti tidak memenuhi syarat lower high. Nah, kita lihat ya, paling bawah ini paling rendah, lalu 2 candle tutup lebih tinggi nggak? 1. Kita lihat ya. Nah, sampai sini 2. Ini dilampaui nggak apa-apa 2 ya. Oke, berarti ini memenuhi syarat low ya. Saya kasih tanda aja deh langsung. Nah, oke. Nah, berarti ini memenuhi syarat secara pivot high, pivot low. Berarti kita sekarang sudah ada 2 titik, yaitu titik high, titik low. Saya tulis. Ini high. Ini, lalu ini low. Tunggu, itunya mana ya tadi? Oh, nih. Ini low ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat swing berikutnya bagaimana? Nah, ini kan dianggap tertinggi ya. Kalau anggap
Ya, ini sama tinggi, berarti kurang lebih sini. Oke, kita patokan di sini saja, berarti sebelah kiri. Ada nggak lebih rendah 2 candle dari ini? Kita lihat. 1, 2 ada lebih ya. Berarti ini clear ya. Valid ya. Berarti ini menuju ini high, ini lower high kan ya. Lower high. Oke. Nah, kita lihat dia turun ke sini. Ini paling rendah mana? Oke, anggap paling rendah ini ya, merah ini dengan ekornya ya. Oke. 2 candle lebih tinggi, 1, 2. Ya. Berarti ini saya langsung garis ya. Berarti ini memenuhi pivot low. Nah, sekarang kalau kayak begini teman-teman, sudah lihat ya. Ini sudah mulai ya. Nah, kita lihat sini. Ini paling tinggi, memenuhi nggak tutup lebih rendah? 1, 2, memenuhi. Oke, saya langsung gambar ya. Oke. Nah, demikian juga kalau dia sudah ini. Nah, jadi kalau kita di dalam prinsip trading kemarin, ini sudah bentuknya dalam 3 bagian ini sebenarnya kita sudah boleh memiliki struktur market. Ini jelas nggak? Belum jelas ya. Kenapa belum jelas? Ini tidak di break kan, sedangkan yang kita cari itu adalah yang teman-teman boleh nonton video sebelumnya ya, yang kapan atau syarat seperti apa sebuah struktur market kita boleh masuk entry. Oke. Salah satunya adalah seperti ini ya. Lambang kayak ini ya. Ada orang mengatakan ini halilintar lah atau apa PLN atau apalah gini lah ya. Pokoknya ini kalau ada komponen ini misalnya ada high atau low yang ditembus, artinya kita boleh mengambil peluang momentum untuk melakukan sell atau buy. Oke, nah kayak begini, ini kan low-nya nggak ditembus ya. Ini masih ini. Nah sekarang kita kalau dihitung dari sini ke sini, ini sudah ditembus ya. Nah kalau kita nggak lihat dari sini, tentu ini boleh. Tetapi kalau kita mulai dari sini, ini rasanya downtrend, tapi kita belum ada posisi untuk entry. Oke, kita teruskan ya. Ini low, ini memenuhi. Lalu kita lihat swing ke sini, ini paling rendah, ada lebih tinggi 2 ini, oke, memenuhi ya. Ini memenuhi low, ya, menutup 2 ini, oke. Oke, ini paling tinggi, nutup 2 lebih rendah, oke. Ini, lalu ini memenuhi ya. Ini ya, ini lebih rendah tutup. Nah, kalau sudah begini berarti kita sudah bisa melakukan trading. Ada pola yang di break ya. Ada pola yang di break, kita lihat ya. Harganya kalau kita trading dari sini misalnya ya. Dari sini. Ya, oke. Ya, kalau misalnya tapi ini dapatnya dikit sekali ya kalau kita pasang zona ini. Ini hanya berapa pip saja ya. Kalau orang scalper tentu ini oke ya. Turun paling rendah berapa sini? 38 pip loh ya, lumayan ya. Oke. Nah, ini sudah ada ini kan. Oke, coba kita lihat lagi, kita teruskan lagi. Ini ke sini memenuhi syarat ya. Nah, teman-teman kalau bingung, teman-teman tentu boleh nonton berulang-ulang. Ini juga memenuhi syarat, ini paling tinggi dia turun seperti ini. Kita akan lihat. Turun sampai dia memenuhi syarat. Ini paling rendah, ini naik juga begitu. Oke. Nah, ini tentu sudah memenuhi syarat. Kalau kita lihat dari sini, ya paling dari sini ke sini, terus ke sini ya. Berarti ini ada swing, ya. Ini kan menembus ini kan ya. Nah, sehingga ini belum menembus ini, sehingga downtrend masih terus ini. Sehingga kita boleh melakukan, misalnya kalau kita mau melakukan sell wilayah sini, ya tentu dapatkan ya. Nah, katakan kita stop loss ini teman-teman, ini dapat tuh ya, turun ya. Turun terus ya.
Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman ya. Ini kalau kita membuat lebih rinci lagi dibandingkan minggu lalu, yang teman-teman belum nonton minggu lalu, itu penting teman-teman bisa klik sebelah kanan atas yang ada I itu tentang market structure part 1. Nah, ini part 2-nya, ini bagian keduanya. Oke. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Semoga bisa membantu dan berguna untuk kita semua. Oke, salam profit, salam sukses buat kita semua.